Assalamualaikum. Nama saya Rodiah, NIM 11940221414, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4 Lokal B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling penyandang masalah sosial dengan dosen pengampu Ibu Fitriana. Tema yang akan saya bahas yaitu tentang salah satu penyandang masalah sosial, yaitu lansia. Lanjut usia terlantar atau salah satu penyandang masalah sosial, di mana lansia yang berumur 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan yang kedua, terlantarnya secara psikis dan sosial. Di sini, saya akan mengambil kisah dari seorang lansia, yaitu Nenek Rosmiah, yang berumur 72 tahun dan ia hidup sendirian. Saat ini, Nenek Rosmiah tidak bisa bekerja seperti biasanya dikarenakan tubuhnya sudah rentan dan sulit untuk berjalan. Untuk lebih lengkapnya, saya menemui Nenek Rosmiah untuk bertanya mengenai kesehariannya yang ia lalui di masa tuanya. Berikut. Menunggu tuh ya ambil teman lagi ini yang anak gaji jutaan lu bawa saya untuk baju juga itu boleh tak boleh tahun dalam saja nikah lah, mana nak tu pak surah dia dah potong ah. Kau jual sini je. Kalau anak tamu mana meninggal, anak tu surang, anak penunggu meninggal, anak pening itu laki. Laki-laki, itu ladang lah. Kau di rumah lah tu, makan nak kau berdua cucu. Dah tu, nak kedai kalau awak tetap ngapis. Macam dah tu. Ya, dapat tu ramai tu ada, sudah makan cucu. Dah tu ada orang urut, sudah. Tambah-tambahan nak melumbang pada anak-anak tu dapat nenek sudah jarang dikunjungi anak tu aduh dah tu apa anak tu anak boju susah dulu mau tenggarit untuk biaya sekolah anak nak dapat melumbang mereka dari yang dapat kan itu baru lalu sana biasa biasa ke tetangga banyak bila dekat deman anu yang dekat lah keluarga. Itulah sedikit cerita yang diutarakan oleh Nenek Rosmiah. Dan kita tahu bahwa Nenek Rosmiah hidup sendirian di rumah ini. Informasi yang saya dapat dari tetangga-tetangga sekitar bahwa Nenek Rosmiah mempunyai anak laki-laki yang sudah 4 kali gagal dalam berumah tangga. Saat ini sudah menikah lagi, namun mereka sering bertengkar dan pertengkaran itu menyebabkan mereka bercerai. Dari perceraian itu, sang istri meninggalkan kedua anaknya yang masih balita kepada sang suami. Karena merasa repot,
Anak nenek Rosmia menitipkan kedua anak tersebut kepada nenek untuk dirawat. Sementara anak nenek Rosmia pergi bekerja sebagai kuli bangunan. Nenek Rosmia menghidupi dirinya saja sudah sulit. Ini anaknya malah menitipkan dua anak balitanya itu kepada nenek Rosmia. Yang sudah jelas, nenek Rosmia sangat susah untuk mengurus dua anak kecil yang masih sangat merepotkan. Dikarenakan ayah sang anak itu sangat kesulitan jika membawa dua orang anak yang masih balita ke tempat kerja ayahnya sebagai kuli bangunan. Dan tentunya nenek Rosmia sangat kesulitan, terlebih cucu yang paling tua nenek sangat nakal, sering keluar rumah dan pergi ke jalan raya untuk pergi mencari ayahnya karena sudah lama ayahnya tidak mengunjungi mereka. Nenek pun kesulitan untuk mengejarnya karena memang nenek sudah tidak bisa berjalan seperti biasanya, dan berjalan sebentar nafasnya sudah sesak. Untuk itu para tetangga sering membantu nenek untuk mengurus cucu-cucunya karena nenek sendiri sudah sulit untuk berjalan dan sering sesak jika berjalan jauh. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika sesekali anaknya datang mengunjunginya, bukannya membeli sesuatu, malah mereka membawa bahan makanan yang ada di rumah nenek untuk mereka bawa pulang. Sangat disayangkan sekali seorang lansia yang harusnya menikmati masa tuanya malah selalu menderita karena anak-anaknya. Itulah sedikit kisah tentang seorang lansia, di mana banyaknya seorang lansia yang menjalani masa tuanya tidak dengan bahagia, melainkan merasakan kesepian dan kesedihan. Ada pelajaran yang harus kita ambil, bahwasanya masa-masa tua yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk merasakan kesenangan dan kebahagiaan, menikmati hari dengan berkumpul dengan anak dan cucu. Namun, karena masalah ekonomi yang menyebabkan mereka tidak pernah berkumpul, sehingga masa tua nenek yang sudah lansia mengalami kesepian. Dan tentunya saat masa tua atau lansia tidak bisa bekerja produktif seperti saat muda. Untuk itu, kita sebagai anak muda, sebagai generasi selanjutnya, sungguh-sungguh dalam belajar untuk menggapai cita-cita sehingga bisa mencapai kesuksesan, dan saat tua bisa menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia.